Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Zulur Rahmat Darmawan. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan jangan lupa like dan komennya. Oke, jadi seperti pada thumbnail, kita akan review iPhone dari Renan Store. Kalau kalian yang belum tahu, Renan Store itu salah satu pionir lah ya, pionir untuk iPhone second dan new yang ada di Indonesia. Base-nya itu ada di Cibubur. Oke, iPhone itu saya beli awal Maret 2019. Jadi tepat ini itu bulan Maret juga, jadi tepat 1 tahun. Buat kalian yang ingin melihat proses unboxingnya itu ada di pojok kanan atas. Kemudian reviewnya itu di pojok kanan atas juga. Dan ada juga saya buat videonya itu review setelah 5 bulan pemakaian. Oke, nah untuk unitnya itu yaitu iPhone 7 Plus Jet Black Matte Black 200 iPhone 7 Plus Jet Black 256GB. Kondisinya sampai saat ini itu sebenarnya masih mulus ya, dan berfungsi dengan sangat baik. Mungkin yang dirasakan itu setelah 1 tahun pemakaian itu ada di baterainya. Ya, baterainya ini biasanya bisa tahan mulai pagi hingga sore atau malam hari. Tapi jika kalian pakai secara terus-menerus, apalagi untuk kebutuhan foto atau editing video, itu maksimal sih ya, maksimal itu 5-7 jam untuk penggunaan maksimalnya itu. Dan untuk kalian ketahui baterai health-nya itu, ini kan saya beli second, harganya itu pada saat saya beli dulu itu 8 juta sekian gitu. Dan terakhir untuk minggu ini harganya tuh anjlok banget turun, sisa 4 juta sekian dengan varian yang sama 256GB 7 Plus. Oke, kembali ke baterainya itu, meskipun second, ini itu baterai health-nya itu 100. Karena menurut si Renannya sendiri, untuk baterai yang unit second yang akan dia jual ketika baterai health-nya itu di bawah 70%, dia akan langsung ganti unit atau baterai baru. Jadi saya dapat ini 100% baterai health-nya. Terus kemudian kita akan cek berapa sih baterai health-nya setelah pemakaian 1 tahun. Kita masuk ke setting, kemudian baterai, kesehatan baterai. Dia itu sisa 86% dengan pemakaian 1 tahun, which is 12 bulan, dan yang berkurang itu sekitar 14% dalam setahun. Jadi kalau dihitung sih per bulan itu bisa turun baterai health-nya itu sekitar 1%-an ya, sekitar 1%-an. Kemudian performanya sih sebenarnya tetap bisa
dipakai gaming, editing video, foto dan lain sebagainya itu tetap bagus. Cuman performanya itu seperti pada HP-HP yang kebanyakan, performanya itu akan turun ketika storage-nya penuh. Oke, dan untuk pemakaian pribadi sendiri ini sih baru kemarin itu hampir penuh, 256 GB itu hampir penuh, diisi oleh foto dan video. Dan itu rasanya agak mulai nge-lag ketika buka aplikasi. Ada jedanya sepersekian detik. Tapi setelah dibersihkan sekitar penyimpanannya itu 30 dari 100% itu sudah mulai normal lagi. Dan untuk bodinya sendiri itu karena kan saya menggunakan case dari Apple. Untuk link pembeliannya kalian bisa lihat di video unboxing saya dapatin itu dari Shopee dan harganya lumayan murah, dan yang paling terpenting ini tuh nggak cepat kotor, nggak mudah kotor. Ini tuh sudah dipakai selama 3 bulanan dan masih seperti baru. Dan ini akan melindungi body iPhone kalian. Tapi sayang sih, ini kan lubangnya itu nggak menutup dengan baik. Dan untuk minusnya sendiri itu juga ya di itunya sih, harganya ya anjlok banget setelah 1 tahun itu hampir 1/2 dari harga saya beli. Kemudian untuk baret-baretnya itu sendiri ya wajar lah ya, pemakaiannya itu baret pemakaian. Dan yang paling apa sih namanya, paling itu sih modelnya ya, maksudnya modelnya kan sekarang iPhone itu udah full layar dan berponi. Palingan itu doang sih ya. Tapi untuk kalian yang mau untuk hands on, itu bagus banget untuk kalian yang misalnya baru pindah atau mau pindah dari Android ke iPhone. Itu minimal kalian harus beli minimal ya iPhone 7 atau 7 Plus, karena ini itu masih worth it lah ya, masih worth it untuk 2-3 tahun ke depan. Dan dipastikan ini akan mendapatkan update iOS 14 dan 15. Dan untuk mungkin itu aja sih ya. Yang pertama itu terkait dengan ketahanan baterainya, kemudian performanya yang akan menurun kalau storage-nya itu penuh, dan yang terakhir mungkin modelnya itu sudah tidak mengikuti tren zaman sekarang yang berponi. Ini tuh nggak berponi, bezel dagu dan jidatnya itu masih tebel. Tapi buat kalian yang baru pertama kali pegang iPhone atau mau pindah ke iPhone, itu saya saranin untuk beli 7 Plus atau 7 dengan memori internal itu minimal 128. Karena kalau 32 GB itu terlalu sedikit sih ya, terlalu sedikit. Karena jujur ini itu kameranya bagus banget, apalagi videonya. Coba kalian buktiin, kalian pengguna Android dan kalian baru punya iPhone, kalian bandingin dengan hasil jepretannya itu, dan kalian itu akan bisa naik kelas sih sebenarnya ya, naik kelas dengan memamerkan logo Apple ini. Kalian akan juga mempunyai Instastory ataupun story WhatsApp yang berjernih bening gitu, karena resolusinya ya, kualitasnya itu tidak dikompres. Oh, dan lihat ini juga apa sih namanya,
iPhone itu gak cocok untuk kalian yang daerahnya susah sinyal. Maksudnya gini, ketika kalian nih pergi ke misalnya ke desa, kalian dan teman kalian itu misalnya menggunakan HP Samsung gitu, Samsung Xiaomi. Ketika sinyal bar Samsung Xiaomi-nya teman kalian itu dapat 4 misalnya atau 3, kalian itu bakalan dapat 1 atau 2 batang doang. Jadi kekurangan iPhone itu sih sebenarnya kurang nangkap sinyal. Baiknya sih kalau kalian itu bisa pakai WiFi ya, pakai WiFi. Kalau kalian pakai WiFi ini itu bisa baterainya bisa lebih bertahan lama. Dan rencana untuk ganti HP ini sih ada sebenarnya ya. Dan pilihan yang tepat kalau kalian ingin ganti HP dari iPhone 7 Plus ini, kalian minimal itu upgrade-nya itu ke iPhone XR, minimal ya XR, atau kalian punya banyak budget itu kalian ke iPhone 11. Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video.